Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keselamatan, salam Pancasila. Mahasiswa-mahasiswiku yang saya hormati, saya banggakan, dan saya cintai. Di sini kita akan melanjutkan parts 2 tentang hierarkisi. Kita lanjutkan masuk kepada elemen-elemen pokok hierarkisi. Adapun elemen pokok hierarkisi meliputi 1. Identifikasi bahaya, hazard identification. 2. Analisa resiko atau risk assessment. Ketiga adalah pengendalian resiko atau determinal control. Sahabat-sahabat keselamatan, rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya akan menampilkan diagram alur hierarkisi. Anda bisa perhatikan dari yang pertama, kelas aktivitas kerja. Ada pengusaha atau pemberi kerja, konsultasi, ada wakil pekerja. Kemudian ada pengidentifikasian bahaya. Kemudian ada risiko tugas atau tugas risiko. Kemudian ada penyusunan rencana tindakan pengendalian risiko. Yang terakhir adalah elementasi atau pelaksanaan dan bagaimana cara melaksanakan. Dari identifikasi bahaya sampai dengan pelaksanaan selalu ditinjau ulangan, maka ada review. Sahabat-sahabat keselamatan, kita masuk ke pokok pembahasan pertama, yaitu klasifikasi kegiatan kerja. Sahabat-sahabat keselamatan yang saya hormati, mahasiswa-mahasiswiku yang saya cintai dan saya banggakan, kita masuk ke part 1 pada alur tentang klasifikasi work activity atau klasifikasi kegiatan kerja. Yang dimaksud di sini adalah proses mengkategorisasi suatu hal menjadi beberapa kelompok berdasarkan persamaan dan perbedaan kerja. Kedua, penugasan pekerjaan ke kategori pekerjaan lain yang serupa dalam beberapa hal. Yang ketiga, pembagian atau kategori dalam suatu sistem yang menjadi sesuatu menjadi kelompok. Dalam pembuatan hierarkisi perlu dilakukan konsultasi. Konsultasi pertama yaitu dengan pengusaha atau perwakilan pengusaha, yaitu pengurus perusahaan. Kedua, konsultasi ke perwakilan karyawan, misalnya dengan serikat pekerja atau serikat buruh. Ketiga, konsultasi berupa masukan atau aturan atau saran dari kedua belah pihak dalam proses pembuatan hierarkisi. Selanjutnya, hasil konsultasi dimasukkan ke dalam notulen. Yang terakhir, wadah daripada konsultasi dapat melalui rapat P2K3 atau
melalui event-event yang lain. Identifikasi hazard atau identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya di sini adalah yang pertama, menjaga agar tempat kerja tetap aman, sehat, di mana pengusaha harus memastikan tidak ada bahaya yang dapat menyebabkan karyawan terpapar. Yang kedua adalah pengusaha harus mencari bahaya terlebih dahulu sebagai bagian dari rencana manajemen risiko untuk mencegah potensi bahaya. Selanjutnya, pada identifikasi semua bahaya yang signifikan yang berkaitan dengan setiap aktivitas kerja. 2. Pertimbangkan siapa saja yang mungkin terdampak bahaya yang ada dan bagaimana proses terkenanya. Dengan dasar atau pemikiran atau acuan 1, apakah ada sumber bahaya? Yang kedua, siapa yang bisa terkena bahaya? Yang ketiga, bagaimana bahaya bisa terjadi? Sahabat-sahabat keselamatan, mahasiswa-mahasiswiku yang saya cintai dan saya banggakan, masuk di Hazard Identification Tools atau alat identikator bahaya atau metode pengindikasian bahaya. Di sini ada 2 metode dalam pengindikasian bahaya. Yang pertama, metode dengan cara kualitatif. Yang kedua, dengan metode kuantitatif. Yang pertama, kita memakai metode kuantitatif. 1. Dengan meninjau peraturan perundang-undangan. Kedua, menggunakan daftar periksa bahaya atau checklist. Ketiga, melakukan survei atau audit dan observasi. Keempat, menilai kompetensi personil. Kelima, menganalisis data yang reaktif dengan data insiden sebelumnya. Keenam, menganalisis proses kerja. Ketujuh, melalui konsultasi dengan karyawan. 8. Meminta saran dari ahlinya atau spesialisasinya. Selanjutnya yang terakhir, jurnal atau publikasi K3 atau HSE. Adapun metode yang kedua, metode kuantitatif, bisa menggunakan dengan yang namanya HAZOP atau Hazard and Operability Study atau belajar tentang bahaya Indonesianya. Yang kedua dengan Fail Mode and Effect Analysis atau lebih terkenal dengan FMEA. Yang ketiga Job Safety Analysis yang terkenal dengan JSA-nya. Kemudian Fault Tree Analysis dengan FTA. Hazard and Operability Study atau HAZOP adalah untuk mengidentifikasi bahaya dalam masalah proses dan pengoperasian. Juga digunakan untuk mempelajari efek penyimpangan dari kondisi desain proses. Yang diperlukan adalah dibutuhkan representatif dari suatu sistem dan menganalisis bagaimana operasinya dapat mengarah pada penyimpangan yang tidak aman dari maksud sistem tersebut. Hazard and Operability Study ini sangat berguna untuk mengidentifikasi
berbagai jenis bahaya yang terdapat dalam suatu rangkaian proses instalasi yang di dalamnya terdapat parameter-parameter tekanan, suhu, kecepatan aliran, reaksi kimia, perubahan material, viskositas, dan lain sebagainya. Anda bisa lihat nanti di diagramnya. Adapun kata kunci atau panduan dalam menggunakan HAZOP ini adalah tidak ada, lebih dari, kurang dari, bagian dari, sebaiknya, membalikan, selain daripada. Atau kita kasih contoh, misalkan kita mengidentifikasi pengaruh yang mungkin terjadi bila terjadi kenaikan tekanan, penurunan tekanan, atau tidak ada tekanan sama sekali. Dalam proses menganalisis atau menganalisa berbagai penyimpangan tersebut bisa digunakan guidework atau kata panduan sebagai berikut. More, lebih atau kenaikan, bisa untuk kelebihan suhu atau tekanan. No one atau tidak ada atau less of atau kekurangan atau penurunan jika tidak ada aliran atau tekanan. Parts of atau sebagian dari jika penurunan suhu, tekanan, jumlah aliran pada sebagian proses. Kemudian kata more than atau lebih dari dapat digunakan pada tekanan dalam tangki nomor 1 lebih dari tangki nomor 2. Another than atau jenis material yang digunakan lain dari yang ditentukan. Anda bisa lihat gambar yang ada di slide sebagai contohnya. Mahasiswa, mahasiswaku, rekan-rekan keselamatan, mahasiswaku yang saya cintai. Selanjutnya untuk FMEA adalah pendekatan sistem untuk mengenali dan mengevaluasi potensi kegagalan suatu produk atau proses dan dampak kegagalan itu. Yang kedua, sebagai identifikasi tindakan yang dapat menghilangkan atau mengurangi kemungkinan kegagalan potensi terjadi. Yang ketiga, dokumentasikan seluruh proses. Tipe daripada FMEA adalah semua MEA fokus pada desain, baik itu produk maupun prosesnya. Pertama, desain MEA sebagai produk, proses MEA sebagai proses. Mengapa MEA saat ini digunakan? Di mana MEA saat ini digunakan? MEA biasanya digunakan kepada proyek-proyek aerospace atau dirgantaraan atau di pesawat, yang mana di dalam tersebut adalah memiliki sistem, proses dan produk yang kompleks, manufaktur dengan volume produksi yang rendah. FMEA juga digunakan saat ini pada produk-produk otomotif, yang mana dalam produk tersebut sistemnya, prosesnya, produk yang kompleks, manufaktur dengan volume produksi tinggi. Kapan MEA diterapkan? MEA diterapkan selama proses perencanaan kualitas produksi lanjutan. Bisa dengan desain FMEA diterapkan selama desain dan pengembangan produk. Proses MEA diterapkan selama proses desain dan pengembangan.
Masuk kepada job safety analysis. Job safety analysis di sini idealnya semua pekerjaan harus dibuatkan JSA. Artinya kita bisa mengetahui di mana letak bahaya tersebut. Job safety analysis atau JSA di sini meliputi yang pertama inventarisasi tugas pekerja. Kedua, memilih tugas pekerjaan. Ketiga, menguraikan tugas pekerjaan menjadi langkah-langkah kerja dari awal sampai selesai. Yang keempat, mengidentifikasi bahaya dan potensi kerugian pada setiap langkah pekerjaan. Yang kelima, menetapkan sistem kendali bahaya. Yang keenam, mengkomunikasikan dan menggunakan JSA. Selanjutnya, kita masuk kepada FTA, Fault Tree Analysis. Ini menunjukkan hubungan antara kegagalan sistem, yang mana setiap peristiwa spesifik yang tidak diinginkan dalam sistem dan kegagalan komponen sistem. Maksud di dalamnya adalah dengan teknik berdasarkan logika edukatif, di mana menggunakan gerbang dan atau and dan atau or. Suatu peristiwa yang tidak diinginkan pertama kali didefinisikan dan hubungan kausal dari kegagalan yang mengarah ke peristiwa itu kemudian diidentifikasikan. Selanjutnya harus berdasarkan pada pendekatan faktual. Anda bisa lihat diagramnya. Sahabat-sahabat, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, untuk kali ini saya cukupkan sekian dulu. Mungkin lain waktu kita bisa sambung dengan part yang ketiga. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Selamat bekerja, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.